Bismillah, ketemu lagi. Kita tebak-tebakan yuk, smartwatch apa yang paling laku di dunia? Yes, betul, Apple Watch yang saat ini udah sampai seri ke-7. Dan mari kita review smartwatch ini. %96,7% orang yang pakai Apple Watch mereka langsung beli tanpa baca atau perlu nonton reviewnya terlebih dulu. Tipe-tipe pengguna Apple Watch sama seperti orang yang beli mobil Ferrari, McLaren, atau Lamborghini. Mereka tidak terlalu mikirin fitur-fiturnya, alasan mereka beli ya karena mereka memang pengen beli aja. Lagi pula kalau dipikir-pikir, Apple Watch 7 ini bisa dibilang smartwatch yang paling smartwatch. Bukan soal teknologi atau fiturnya, tapi lebih ke desainnya. Ketika brand lain berlomba-lomba membuat smartwatch dengan desain yang lebih terlihat seperti jam tangan beneran pada umumnya, Apple Watch tetap asik sendiri ya dengan desain yang khas, kotak tapi dengan sudut yang melengkung. Ya awalnya bentuk smartwatch kebanyakan memang seperti ini. Misalnya Pebble atau Sony Smartwatch, mungkin juga terinspirasi dari jam tangan kalkulator Casio. Sampai akhirnya Apple Watch pertama dirilis 2015, desainnya pun tidak bulat. Inilah alasan kenapa secara looks, secara penampilan, secara tongkrongan, Apple Watch lebih berasa smartwatch-nya ketimbang jam tangan pintar lainnya yang makin kesini makin berusaha terlihat seperti jam tangan konvensional. Sebut aja Amazfit, Galaxy Watch, Huawei Watch, Fossil, Garmin, TicWatch, dan lain-lain. Kalau disandingin sebelahan kayak gini misalnya, pasti mayoritas orang awam pun bisa nebak mana yang smartwatch dan mana yang jam tangan biasa. Cuma dari bentuknya aja. Di satu sisi Apple Watch sangat minim inovasi desain, tapi di sisi yang lain, desain yang notabene begitu-begitu aja berhasil dipoles sedikit demi sedikit menjadi hampir sempurna. Cuma dengan trik memperluas area panel layar sudah bisa membuat Apple Watch 7 ini terlihat jauh lebih modern dari Apple Watch 1 atau bahkan Apple Watch 3 sekalipun. Nggak bisa dibantah, Apple Watch 7 adalah smartwatch dengan layar paling seksi, paling eksotis, paling berani seperti tidak punya bezel lagi berbanding terbalik dari para pesaingnya yang justru malah semakin berani menonjolkan bezel. Masih soal kosmetik alias penampilan luar, Apple Watch 7 juga masih menawarkan banyak pilihan warna anti mainstream mirip seperti pada Apple Watch 6 ya, ada warna non-netral seperti hijau, biru, dan merah. Sementara pesaingnya masih main aman dengan rata-rata warna hitam, silver, atau grey. Selebihnya Apple Watch 7 ini tidak menawarkan pembaruan signifikan dari seri sebelumnya. Apple Watch 6, chipset, RAM, storage, sampai daya tahan baterainya ini masih sama. Dari sisi software pun begitu, tidak ada penambahan mode olahraga, tidak ada penambahan sensor kesehatan, tidak ada penambahan fitur berarti, hanya ada sedikit aja penyempurnaan. Ukuran fontnya sekarang bisa lebih besar mengikuti area layarnya yang lebih besar karena kan bezel layarnya semakin tipis. Lalu ada keyboard QWERTY untuk ngebalas chat, tapi ini butuh adaptasi biar lancar ngetiknya. Juga ada peningkatan brightness always on display yang baru berasa saat menggunakan indoor aja. Udah itu aja sih. User interface dan user experience-nya masih belum berubah alias masih jadi yang paling smooth dibanding smartwatch dengan berbagai sistem operasi lainnya. Scroll-scroll, geser-geser masih jadi yang paling responsif. Performa dan akurasi sensor-sensornya masih jadi yang paling bisa dipertanggungjawabkan dengan hitungan yang sepertinya masih salah satu yang paling akurat saat ini. Malah ketahanan baterai satu-satunya hal yang paling gua harapkan untuk di-upgrade pun ikut-ikutan stuck. Nggak ada peningkatan berarti dibanding Apple Watch 6. Kuat 2 hari kalau pakai always on atau 3,5 hari tanpa always on. Sebagai pembanding, Huawei Watch GT3 bisa tahan 2 minggu, Amazfit GT-R3 bisa tahan 10 hari, dan Galaxy Watch Galaxy 4 bisa tahan 1,5 hari. Semua dengan kondisi layar always on. Tapi soal baterai ini sayangnya gua nggak bisa protes karena setidaknya Apple masih memberikan kompensasi yaitu berupa kemampuan charging yang lebih cepat, 1 jam untuk full charge atau kalau lagi buru-buru ngecas setengah jam aja bisa buat pakai seharian. Jauh lebih make sense dibanding Galaxy Watch 4 Classic yang butuh waktu 2 jam lebih dikit. Tapi gimana pun juga mayoritas orang yang beli Apple Watch termasuk seri 7 ini nggak akan terlalu peduli fitur apa yang baru ditawarkan. Belum tentu juga mereka bakal pakai buat fitness tracker atau mantau kesehatannya. Paling make sense pakai Apple Watch ya untuk penunjang fashion. Makanya harganya yang mulai dari 6 jutaan juga nggak terlalu jadi masalah. Harga segini memang jelas mahal, bisa dapat HP sekelas Xiaomi 11T, tapi yang namanya buat fashion kadang nggak kenal harga. Bahkan kalau mau berpikir secara fair, harga Apple Watch 7 yang mulai 6 jutaan ini masih lebih rasional dibanding smartwatch Garmin yang harganya bisa kalian cek sendiri. Dan oh ya, karena saat gue syuting ini Apple Watch 7 belum tersedia resmi di iBox, jadi yang gue beli ini adalah versi internasional dan gue belinya di Studio Ponsel. Kalau kalian mau cek harganya bisa langsung ke deskripsi.